Halo, saya Yola Samuel. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Manado dari kelas 2 MP2. Saat ini saya akan menjelaskan materi tentang kualitas jasa dari mata kuliah Customer Service. Nah, pengertian kualitas jasa ini didefinisikan sebagai usaha pemenuhan dari keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian jasa dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Jadi, kualitas jasa ini dapat diartikan sebagai begini: besarnya, luasnya, kenyataan dengan harapan itu seperti apa. Jika kenyataan yang pelanggan terima sesuai dengan harapan yang ia harapkan selama ini, berarti itu dinilai kualitas jasa atau kinerjanya bagus atau baik. Nah, seperti itu. Yang berikut dimensi dari kualitas jasa. Dimensi dari kualitas jasa ini ada reliability atau kehandalan, responsiveness atau daya tanggap, asuransi atau jaminan, empathy atau empati, dan tangibles atau bukti langsung. Yang pertama, reliability atau kehandalan. Reliability atau kehandalan ini merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, sudah ada perjanjian atau sudah ada janji-janji yang ditawarkan dari produsen kepada konsumen, kemudian ia memberikan pelayanan atau kinerjanya sesuai dengan perjanjian atau janji yang pernah ia tawarkan tersebut. Nah, yang kedua yaitu responsiveness atau daya tanggap. Responsiveness atau daya tanggap ini merupakan suatu kesigapan karyawan dalam membantu pelanggan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi kesigapan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, dan penanganan keluhan pelanggan atau pasien. Jadi dari bagian ini berarti produsen atau perusahaan ini harus menempatkan masing-masing pada bidangnya atau keahliannya masing-masing. Misalnya saya kasih contoh yang pada bidang kasir, itu memang harus orang yang memang punya keahlian dalam menghitung atau keahlian memang di bidang kasir, sehingga jika ada transaksi ia dapat melakukannya dengan cepat dan tepat. Nah, seperti itu. Yang berikut, asuransi atau jaminan. Asuransi atau jaminan ini meliputi kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas keramat tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberikan pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan keamanan di dalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Jadi, maksudnya di sini ini pelanggan produsen harus menguasai jasa, menguasai kualitas jasa seperti apa. Di sini juga produsen itu harus dilatih bagaimana bersikap sopan, bagaimana cara memperlakukan konsumen, bagaimana cara melayani konsumen dengan baik supaya di sini ada rasa nyaman pada konsumen. Seperti itu. Yang berikut, empati atau empati yaitu perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Nah, ini berarti ini berarti perusahaan harus mengetahui apa yang merupakan keinginan pelanggan, berempati, bersimpati
masuk dalam rasa atau masuk dalam misalnya apa yang sedang dirasakan oleh pelanggan ini dapat dirasakan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat membuka jalan keluar baginya atau menyediakan apa yang ia perlukan atau pelanggan perlukan. Yang terakhir yaitu tangibles atau bukti langsung. Ini meliputi penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruangan front office, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapihan, dan kenyamanan ruangan, kelengkapan peralatan komunikasi, dan penampilan karyawan. Maksudnya di sini ini berarti sesuatu yang nyata, bukti yang nyata. Saya kasih contoh seperti rumah sakit. Berarti ada tempat parkirnya, gedungnya bagus, tempat tidurnya nyaman. Nah, seperti itu. Kalau dalam transportasi misalnya mobil, bagaimana mobil ini, apakah mobil ini mempunyai AC atau tidak, apakah dia mempunyai kelebihan seperti ada TV di dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, dari kualitas jasa yang saya berikan definisinya tadi, jelaskan tentang pengertiannya tadi, maka kualitas jasa ini sangat diperlukan bagi customer service, karena kualitas jasa itu kan bagaimana kenyataan dengan harapan yang konsumen terima. Jadi customer service ini memang benar-benar harus menguasai jasa atau harus menguasai kualitas-kualitas jasa, supaya ketika ia melayani konsumen atau memberikan pelayanan kepada konsumen, ia sudah mengetahui apa yang harus ia lakukan supaya konsumen itu bertahan. Nah, sedangkan dimensi kualitas jasa ini penting atau berhubungan dengan customer service, karena dari beberapa dimensi kualitas jasa tadi telah dijelaskan bahwa seseorang yang melayani konsumen, nah melayani dalam kutip di sini customer service, berarti dia harus memiliki kesopanan. Nah, berarti customer service ini harus mempelajari tentang dimensi-dimensi kualitas jasa, karena dalam dimensi-dimensi kualitas jasa ini menjelaskan apa yang harus ia lakukan, bagaimana ia dapat mengambil hati seorang konsumen atau pelanggan, bagaimana ia harus bersikap kepada pelanggan, bagaimana ia harus melayani pelanggan dengan baik. Semuanya itu ada dalam dimensi kualitas jasa. Misalnya pada dimensi asuransi atau jaminan, di asuransi atau jaminan kan menjelaskan bahwa bagaimana konsumen itu dilayani dengan sopan, dengan baik. Nah, seperti itu. Nah, demikianlah penjelasan saya di saat ini mengenai kualitas jasa. Semoga materi yang saya berikan di saat ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah kata atau penjelasan saat ini, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.